Selamat datang kembali. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang percabangan atau biasa juga disebut pemilihan atau pengkondisian. Nah, ini terserah istilah teman-teman ya, menyebutnya bagaimana, sama saja intinya. Jadi percabangan adalah proses memilih perintah yang cocok untuk dilaksanakan berdasarkan kondisi tertentu. Makanya sering disebut pengkondisian karena ini berdasarkan kondisi tertentu. Ya. Kenapa disebut pemilihan? Nah, yang awal ini proses memilih ya. Makanya juga disebut pemilihan. Nah, di dalam percabangan sebuah kondisi itu adalah sebuah syarat yang harus dipenuhi. Jadi setiap percabangan itu pasti dan wajib harus ada yang namanya kondisi ya. Dan kondisi ini berupa ekspresi logika yang sudah kita bahas di materi sebelumnya ya. Ini bisa bernilai true atau false. Oke, langsung saja. Jadi pemilihan itu di Python ada 3 macam. Yang pertama ada satu kondisi, kemudian ada 2 kondisi, if untuk 2 kondisi, kemudian if untuk 2 kondisi atau lebih ya. Nah, yang pertama nanti kita akan bahas yang satu kondisi. Oke, langsung saja kita bahas yang satu kondisi. Untuk if satu kondisi, saya jelaskan template-nya dulu. Template-nya adalah kondisi seperti ini ya, kondisi. Kalau di Python kita tidak perlu menambahkan kurung. Kalau di bahasa lainnya biasanya ada kurung di sini untuk penempatan kondisinya, tapi di Python kita tidak perlu menambahkan kurung di sini. Jadi kondisi, kemudian titik 2. Nah, kalau pemrograman lainnya biasanya menggunakan kurung kurawal begini. Ini untuk menandakan bloknya. Tapi di Python kurung kurawal ini kita ganti menjadi titik 2. Nah, untuk bloknya, kalau yang seperti ini kan bloknya adalah ketika masih di dalam area kurung kurawal ini, dia adalah satu bagian dari if ini. Nah, kalau di Python ini ditandai dengan titik 2 dan bloknya berada di sini, di bagian yang menjorok di sini. Nah, ini masih dalam satu bagian if. Tapi kalau sudah keluar di sini, nah ini sudah keluar di dalam if, sudah keluar ya intinya. Nah, untuk kondisi atau if dengan satu kondisi ini kita perlu menuliskan seperti ini, aksi. Nah, seperti ini. Template-nya cukup seperti ini. Ini ya. Ini untuk if satu kondisi. Ini saya copy saja, kita letakkan di sini supaya lebih jelas. If satu kondisi. Ini kita komentar. Nah, kita akan buat kode secara implementasinya. Misalnya if kemudian saya punya A sama dengan 1, maka kemudian di sini saya tampilkan atau di sini nilai ya, kita kasih nilai aja, nilai lebih dari 70, maka print Anda lulus ujian. Nah, seperti ini. Nah, jangan lupa kita berikan di sini variabel nilai. Kita kasih int, kemudian kita kasih input, kemudian kita kasih di sini masukkan nilai. Nah, seperti ini. Kita jalankan, kita klik project, klik kanan di percabangan, kita run. Nah, masukkan nilainya misalnya saya kasih 80. Nah, dia akan menampilkan Anda lulus ujian. Di dalam if else yang satu kondisi atau semua kondisi di if else ya, dia akan menjalankan aksinya yang ada di sini. Ini aksinya ketika kondisinya bernilai true.
Jadi yang bernilai true saja yang akan dijalankan, yang bernilai false tidak akan dijalankan, ya. Jadi itu intinya, di pengkondisian itu yang dijalankan hanya yang bernilai true.